Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Ibu terdengar jelas apa terlalu kecil? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Baik ya, sehat? Baik, Bu. Ya, ini ada temannya yang WA Ibu katanya lagi kurang sehat. Kalaupun ikut mungkin hanya sekedar mengikuti saja, tidak aktif. Semoga cepat sehat yang sedang kurang fit, mungkin yang sehat semoga tetap sehat selalu. Karena cuacanya sepertinya kadang hujan, kadang panas, jadi dijaga kondisinya, dijaga makanannya. Jangan terlalu banyak minum yang dingin, es gitu ya. Sekali boleh, nggak masalah ya, tapi jangan terlalu banyak karena memang cuacanya sedang begini. Jadi kadang-kadang mungkin terasa dingin, atau panas gitu ya. Jadi harus menjaga kesehatan. Ya. Baik, sebelumnya kita belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Diar, kemudian sebelumnya lagi juga oleh siapa Babang ya. Hari ini boleh oleh Kaisar. Silakan Kaisar dipimpin doa untuk hari ini dulu. Gimana, Bu? Gimana? Boleh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Mari kita berdoa dulu. kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kaisar. Nanti giliran yang lainnya lagi ya. Harus berani untuk belajar berbicara. Jangan, kalau kata anak sekarang apa bilangnya, diem-diem baik gitu ya. Jangan diem-diem baik. Kalau untuk hal yang positif boleh. Misalnya diminta pendapat, diminta untuk maju ke depan, diminta untuk berbicara gitu ya. Baiknya mencoba untuk memberanikan diri. Walaupun mungkin kadang-kadang masih ada yang punya tingkat percaya diri yang belum mumpuni ya, jadi masih ada yang malu-malu meong gitu kan ya, masih ada yang kalau mau bicara itu masih takut. Apa? Belajar ya, karena setiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ibu mengajar juga setelah berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun berasa tua banget ya, lebih dari 10 tahun belajar untuk berbicara di depan orang banyak ya. Jadi kalau diminta untuk belajar memimpin doa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak tahu kayak Kaisar kemarin juga temennya nanya, Diar ya gimana caranya Bu, nggak apa-apa, jadi dikasih. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi tematik ya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat belum? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ini mengenai tema hari ini. Masih mengenai tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Bukunya suka dibaca nggak ya di rumah? Suka dibuka-buka? Suka, Bu. Suka. Kalau lagi ingat. Jangan-jangan malah ada yang haha ketawa tuh. Berarti benar kalau lagi ingat ya. Atau mungkin ada yang lupa malahan punya buku paket di rumah. Ada yang lupa? Udah, Bu. Iya, masih ingat semua ya kalau ada buku paket di rumah ya. Jadi kalaupun setiap pembelajaran ini selalu memberikan materi atau rangkuman materi, tetap bukunya dibuka. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan ke ibu. Atau kalau anak sekarang biasanya lebih mandiri ya, boleh dengan cara searching di sumber yang lain. Mungkin punya kakak yang sebelumnya sekolah, itu kan, punya buku paket yang sebelum-sebelumnya dibuka juga sebagai tambahan materi,
juga bagus ya. Jadi jangan hanya terpaku pada satu sumber, banyak sumber. Tapi kalau ada yang berselisih antara sumber satu dengan sumber yang lain, boleh dikonfirmasi dulu ya, karena kalau seperti pelajaran yang berhubungan dengan ilmu sosial itu kadang-kadang ada perubahan. Kalau kamu ngelihat buku sumber tahun 2010, provinsi di Indonesia masih 32 mungkin provinsi gitu ya. Kalau sekarang kan sudah 34. Jadi sumbernya juga tetap harus update. Atau kalau anak sekarang biasanya oke, Google, ya biasanya begitu. Ya, efektif, efisien, dan memang sudah biasa megang A. Oke, kita mulai. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengamalan sila Pancasila. Ya. Pengamalan sila Pancasila ini sebetulnya sering ditemui dalam sehari-hari ya. Hanya mungkin kalian masih perlu mempelajari bagian yang mana sih dalam Pancasila yang sudah saya amalkan, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktekkan. Kalau sila pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengamalannya apa? Beribadah. Beribadah. Oke, good. Yang lain? Yang lain? Berdoa. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh pengamalan silanya seperti apa? Sikap kita dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Sama. Apa? Halo? Bu. Apa nih? Ada yang bu gitu, tahu-tahu bu aja. Apa? Contohnya kalau sila yang kedua? Membantu sesama manusia. Oke, membantu sesama manusia. Membantu kalau sesama manusia itu kan luas ya. Ya, yang dekat misalnya membantu temannya yang sedang kesulitan gitu. Jadi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kalau yang ketiga, contohnya apa? Gotong royong. Gotong royong, oke. Kemudian apa lagi? Bekerja sama, tidak menimbulkan keributan. Tidak menimbulkan keributan, apalagi kalau yang sudah berhubungan dengan memecah belah kesatuan. Ikuti upacara bendera. Oke, melakukan upacara bendera. Gitu ya. Yang keempat, ini yang baru saja kita bahas kalau nggak salah kemarin terakhir ya. Apa contohnya sila keempat? Musyawarah. Bermusyawarah. Musyawarah. Tidak mementingkan sendiri, lebih mementingkan orang banyak. Ya. Nah, yang sekarang kita akan pelajari selanjutnya adalah mengenai pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa ini? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kalau sila keempat apa lambangnya? Kepala banteng. Sila ketiga? Pohon beringin. Sila kedua? Rantai. Oke, sila pertama? Bintang. Oke, good. Ya, jadi harus tahu ya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini seperti apa kita harus mengamalkannya? Sebelumnya kita pelajari dulu. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini gambar padi dan kapas. Ini yang ini itu diibaratkan padi, yang ini ibarat kapas. Ya, itu mencerminkan sandang dan pangan. Nah, dan kalau sandang dan pangan itu maksudnya apa? Ya. Sandang pakaian, pangan. Sandang itu artinya pakaian, pangan itu artinya makanan. Iya, itu kan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya. Ya, jadi lambang ini itu dimaksudkan merupakan simbol kemakmuran yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pastinya bangsa Indonesia ingin
semua masyarakat itu menjadi makmur, sejahtera, seperti kehidupan. Ini suaranya. Lambang padi dan kapas ini. Ya, yang suaranya terlalu besar mungkin bisa dikecilkan, sepertinya jadinya ini ya, memantul. Ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan sila kelima. Ya. Yang pertama ada bersikap adil kepada semua orang. Jangan karena sama adik maunya aja, gitu ya. Nggak boleh itu juga. Kemudian bekerja keras, nih jangan bermalas-malasan. Kemudian selalu berhemat, tidak boros, tidak berfoya-foya. Ini sama aja bahasanya ya. Nah, kata-katanya saja yang berbeda. Kemudian menghargai hasil karya orang lain dan lain sebagainya. Itu diantara beberapa contoh penerapan sila yang kelima. Di antara yang sudah pernah Ibu sebutkan, adakah yang sudah pernah kamu lakukan? Ya, Apa tuh contohnya? hemat. Hemat. Menghargai hasil karya orang lain. Ya, menghargai hasil karya orang lain. Kerja keras. Ya, betul. Sikap adil. Oh, oke. Berarti semua sudah pernah dilakukan ini? Pernah. Mantap, kalau begitu. Kalau misalnya rajin menabung termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Ya, oke. Biasanya kalau sila kelima itu berhubungan dengan sikap adil, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang menuju kesejahteraan, gitu ya, kemakmuran, ekonomi. Nah, ini contohnya bekerja keras, ya, dan selalu hemat, tidak boleh ya, itu juga termasuk ke dalam. Menghargai hasil karya orang lain itu pada adil. Gitu. Oke, berarti sudah menerapkan sila kelima dalam Pancasila ya? Juga ya udah deh nyanyi sih. Siapa yang nyanyi kalau mau konser nanti sama Ibu dibikinin khusus buat konser. Sudah pernah menerapkan semuanya ya? Ya. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, sila kelima pada Pancasila tadi itu kan beberapa diantaranya berhubungan dengan kegiatan yang ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi itu maksudnya berhubungan dengan kemakmuran. Biasanya hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Kalau kemarin sudah sempat dibahas mengenai perekonomian negara-negara ASEAN, ya, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, apalagi negara ASEAN? Laos, Singapura, Kamboja, Thailand, Filipina. Ada berapa negara ASEAN? 10. Ada berapa 5 negara pendirinya? Ada berapa? Indonesia. Ada 5. Ya, ada 5. Apa aja tuh negara pendiri ASEAN? Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Thailand. Oke. Ya, jadi ada 5 ya. Oke. Nah, kondisi ekonomi negara-negara di ASEAN ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di negara tersebut. Ya, dipengaruhi oleh kondisi geografis negara tersebut. Kemarin, minggu yang lalunya lagi ya, kalau nggak salah, Ibu meminta kalian untuk mencari mengenai kondisi geografis negara ASEAN. Ya. Ada banyak yang sudah tepat dalam menggambarkan kondisi geografis, tetapi masih ada yang salah. Kondisi geografis itu berhubungan dengan alam, ya. Bagaimana keadaan alam di negara tersebut, misalnya Indonesia. Indonesia itu kemarin ada yang menyebutkan dilewati oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kalau semua negara Asia Tenggara sebetulnya dilewati ya. Kemudian bagian lempengnya itu merupakan pertemuan dari 3 lempeng dunia. Jadi karena di bagian bawah Indonesia itu merupakan pertemuan dari lempengan-lempengan dunia, makanya Indonesia salah satu negara yang rawan akan bencana alam, yaitu gempa bumi. Nah,
Kemudian karena Indonesia berada di wilayah garis khatulistiwa semua negara ASEAN ya, maka mempengaruhi juga dengan kondisi wilayahnya. Di antaranya yaitu musimnya ada juga hujan dan juga kemarau. Kemudian di Indonesia itu terkenal dengan flora dan faunanya yang kaya, gitu ya. Banyak sungainya, gitu ya. Ada sungai yang terpanjang di Indonesia, ya. Kemudian ada pegunungan, banyak kalau di Indonesia banyak sekali pegunungan dan lain sebagainya. Itu namanya kondisi geografis. Jadi kondisi geografis itu menggambarkan keadaan alam di sebuah negara. Nah, keadaan alam di sebuah negara ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara tersebut. Contohnya barusan Indonesia. Ya. Kondisi alam di negara Indonesia itu sangat mendukung masyarakat Indonesia untuk bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ya, betul, negara agraris ya. Jadi Indonesia itu banyak sebutannya. Disebut sebagai negara agraris, disebut sebagai negara kepulauan, disebut sebagai negara maritim, ya. Itu sebutan bagi negara Indonesia. Nah, kemudian yang lainnya lagi, contohnya adalah Malaysia, ya. Kemarin Ibu menyebutkan salah satu bahan tambang yang paling banyak dihasilkan di negara Malaysia adalah apa? Timah. Oke. Kalian bisa buka juga di buku paket. Ada di halaman berapa ya buku paketnya ya? Ada di halaman 98 kalau yang mau melihat buku paketnya. Banyak. Ya. Di Malaysia itu penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Ya. Kemudian kalau untuk negara Singapura contohnya, negara Singapura ini tidak memiliki wilayah yang terlalu luas, bahkan merupakan negara paling kecil di Asia Tenggara ya. Nah, karena negaranya tidak terlalu luas, berarti tidak bisa mengandalkan sektor pertanian, ya. Dari mana? Karena kondisi geografisnya yang tidak memungkinkan ke sektor pertanian, makanya di Singapura itu lebih banyak kegiatan perekonomiannya berupa bidang jasa, bidang perdagangan, dan juga perindustrian. Iya. Seperti itu ya. Kemudian Brunei Darussalam. Kalau Brunei Darussalam kira-kira kegiatan ekonominya apa yang dipengaruhi oleh kondisi geografisnya? Minyak bumi dan gas alam. Iya, betul. Brunei Darussalam ini merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara ya. Jadi karena memang wilayahnya itu di bagian perut buminya. Negara Brunei Darussalam ini banyak kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam, maka kegiatan ekonomi di negara Brunei Darussalam ini bagian besar diantaranya adalah mengandalkan sektor dari minyak bumi dan juga gas alam. Ya, Brunei Darussalam ini memiliki tingkat kemakmuran yang cukup tinggi di Asia Tenggara, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Vietnam, kalau Vietnam kira-kira kegiatan ekonominya apa? Pertanian, Bu. Pertanian. Ya, sebagian betul. Sebagian besar kegiatan ekonomi di negara ASEAN lebih pada sektor pertanian ya. Selain tadi Singapura yang sektornya itu lebih kepada industri perdagangan ya. Kalau Brunei Darussalam itu lebih kepada minyak bumi dan gas alam. Kemudian kalau Malaysia itu pertambangan tetapi didukung juga oleh pertanian. Nah, yang lainnya lebih banyak kepada sektor pertanian. Bahkan Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Indonesia juga sama, ya, memiliki hasil pertanian yang sangat banyak. Tetapi beberapa negara lebih banyak lagi hasil pertaniannya. Ya, jadi itu kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN yang dipengaruhi oleh kondisi geografis di negara tersebut. Kondisi ekonomi ini ya itu menimbulkan gagasan untuk bekerja sama
Misalnya tadi Singapura ya. Karena Singapura bukan negara agraris ya, maka mungkin perlu bekerja sama dengan negara lainnya supaya kecukupan dari sektor pertaniannya tercukupi. Nah, ya. Salah satu tujuan ASEAN untuk meningkatkan perekonomian negara anggotanya untuk mencapai kemakmuran bersama. Ya, maka mengadakan kerjasama ekonomi bisa dilakukan meliputi penjualan dan pembelian. Nah, kerjasama ekonomi antar negara-negara di ASEAN. Kegiatan tersebut disebut sebagai perdagangan internasional karena bukan hanya satu negara, dua negara, tapi banyak negara, gitu ya. Nah, kegiatan ekonomi ini kalau untuk di negara-negara ASEAN itu bisa dilakukan dengan cara salah satunya yaitu ekspor impor. Ada yang tahu ekspor impor? Pernah dengar? Pernah dengar ekspor impor? Tidak. Tidak. Tidak pernah. Ada yang pernah dengar? Tidak. Tidak. Ya, oh tidak. Oke, kalau begitu perhatikan penjelasan. Ekspor itu adalah kegiatan ekonomi di mana suatu negara menjual produknya ke negara yang lain. Ya, jadi kalau Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke negara Malaysia, nanti Indonesia yang jual produk pertaniannya ke negara Malaysia. Sedangkan kalau impor itu kebalikannya. Kalau impor itu artinya, marifatur. Sedangkan kalau impor ya itu artinya membeli. Jadi kegiatan perekonomian di mana sebuah negara melakukan pembelian dari negara lain itu namanya impor. Ya. Jadi kalau ekspor itu menjual ke negara lain, menjual produk apapun itu. Ya. Sedangkan kalau impor maka membeli dari negara lain. Ya, itu bedanya ekspor dan impor. Ya. Jadi kalau misalkan negara Indonesia memerlukan peralatan elektronik, kemudian memesan dari negara Singapura, berarti namanya apa? Ekspor atau impor? Ekspor. Kalau kegiatan perdagangan internasional ini bentuknya ekspor dan impor kebanyakan ya. Kalau ekspor itu menjual ke sedangkan impor itu membeli dari negara lain. Bentuknya apa? Bisa banyak ya. Bisa produk-produk pertanian, elektronik, dan lain sebagainya. Tentunya yang dibutuhkan oleh negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam negara tersebut. Ya, itu kegiatan ekspor impor. Kerjasama di bidang ekonomi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara itu terdiri dari kegiatan ekspor impor. Bisa barang mentah, bisa juga barang jadi atau jasa. Kalau jasa ini contohnya bukan ekspor impor ya. Kalau jasa contohnya pengiriman tenaga kerja. Nah, ya. Indonesia kadang-kadang mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia untuk bekerja di sana. Nah, itu juga termasuk kerjasama di bidang ekonomi. Di kerjasama di bidang ekonomi ini dilakukan supaya negara di ASEAN bisa memenuhi kebutuhan di dalam negaranya sendiri. Jadi tidak semua negara bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, ada yang memerlukan bantuan dari negara lain. Nah, ini tujuan adanya kerjasama di bidang ekonomi. Ya. Nah, kemudian kerjasama di bidang ekonomi ini kalau contohnya misalnya mengenai produk hutan misalnya ya, itu Indonesia juga terkenal dengan produk hutannya ya, misalnya kayu ya, rotan dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai rotan, kayu dan lain sebagainya, ini bisa kita manfaatkan sebagai hasil kesenian. Ya, kalau kemarin kita belajar mengenai apa kemarin? Keseniannya belajar mengenai apa? Yang sebelumnya sudah pernah dipelajari? Mengenai patung. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai seni ukirnya. Ya, misalnya
Contohnya gambar ini. Nah, ini dia ya. Jadi ini contoh gambar dari kesenian mengukir, gitu ya. Mengukir itu apa sih? Ya. Mengukir itu artinya kegiatan mengolah Permukaan suatu objek tiga dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sebuah produk karya seni yang memiliki bentuk permukaan tidak rata. Nah, hasil dari seni ukirnya disebut sebagai ukiran. Ya, namanya ukiran. Hasilnya. Kenapa nggak bisa di next? Bentar, ini ada error kayaknya. Ulang share screen ya. Nggak bisa nih. Membuat patung Share screen-nya. Ulang. Nah, jadi kalau kemarin mempelajari mengenai seni patung, sekarang mempelajari mengenai seni ukir. Nah, ini dia ya. Ukir itu dilakukan dengan cara menggores atau menorehkan pola pada benda yang diukir. Biasanya pakai pahat gitu ya, ujungnya yang tajam, kayu, besi, runcing dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau di yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kalau mengukir itu lebih banyak dilakukan pada kayu ya, bahannya lebih sering kita temukan. Paling banyak kita temukan yaitu pada bahan kayu. Ya. Nah, ini ada beberapa fungsi dari seni ukir itu sendiri. Kemarin kita juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi dekorasi ya, ada fungsi religius, ada fungsi peristiwa kemarin ya. Ini sekarang karya seni ukir juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu fungsi hias. Ya. Tidak memiliki makna tertentu. Yang kedua adalah fungsi magis. Magic kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Misalnya contohnya relief pada candi. Ada yang sudah pernah lihat relief pada candi? Candi Borobudur mungkin? Belum. Oh, udah. Ya, kalau yang sudah pernah melihat ya, relief pada Candi Borobudur itu menggambarkan mengenai perjalanan Siddhartha Gautama ya. Ya, itu ada maknanya. Ini berfungsi sebagai fungsi magis ya. Kemudian ada lagi fungsi simbolik. Hubungannya dengan spiritual ya. Kalau fungsi simbolik, contohnya ukiran pada rumah tradisional Minang atau Jawa Tengah, biasanya ada artinya. Ukir gambarnya nggak sembarangan. Simbol artis sendiri. Ya. Yang keempat, fungsi konstruksi. Nah, ini juga ukiran pada tiang bangunan. Yang kelima, yaitu fungsi ekonomis untuk menambah nilai jual benda tersebut. Misalnya, kerajinan ukiran yang paling sering kita temukan. Ini idamnya nih, Ma. Ya, namanya fungsi ekonomis. Ya. Itu kerajinan ukiran. Nah, sekarang kita baca dulu mengenai si kelelawar ini. Udah pernah lihat kelelawar? Ngajak sahur. Kelelawar udah, oke. Kelelawar itu termasuk hewan apa? Mamalia. Iya, betul. Hewan itu merupakan hewan mamalia, ya. Kelelawar ini kalau di siang hari tidur, makannya malam, cari makannya malam. Beda sama kita kebalikannya ya. Kalau manusia, kalau pagi sampai siang menjelang malam itu melakukan aktivitas, iya. Sedangkan malam hari digunakan untuk beristirahat. Kalau kelelawar ini kebalikannya. Nah, kalau kalian baca dari bacaan ini, ide tokohnya apa? Pokoknya indera pendengaran yang sangat baik. Memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Yang lain?
Yang lain ide pokoknya apa dari bacaan ini? Apa? 30 tahun. 30 Lagi tahun. nge-zoom. Kelelawar hidup dari 20 sampai 30 tahun gitu. Yang lainnya lagi? Peran besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Oh, peran kelelawar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang lainnya lagi? Tubuh kelelawar Tubuh kelelawar sangat sangat bersih. bersih. Tubuh kelelawar sangat bersih katanya. Apalagi? Pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Oh, satu anak dalam 1 tahun. Ada lagi yang lain? Berupa bakteri dan organisme lain yang menggantungkan hidup. Oh, yang menggantungkan hidup katanya. Oke, itu yang dibaca yang nomor 6 ya. Yang lainnya lagi ada? Kelelawar hidup di siang hari dan menerima makanan. Mencari makan di malam hari. Oke, yang ibu tanya tadi apa, saudara-saudara? Yang ibu tanya tadi apa? Ide pokok. Ide pokok, iya. Oke. Ide pokoknya jadinya macam-macam ya, disebutkan dari fakta kelelawar dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kalau begitu berarti kira-kira bacaan ini mempunyai ide pokok apa sih? Bahwa ini loh, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Ya, betul. Tadi disebutkan ya faktanya hewan mamalia, bersih dan lain sebagainya sampai tidur di siang hari. Nah, ini ide pokoknya itu ini fakta yang menarik dari hewan kelelawar. Nah, kalau tadi yang disebutkan itu bisa jadi merupakan informasinya, gitu ya. Jadi alasan dari ide pokoknya. Ya, masih kan apa itu ide pokok dan juga informasi penting ya. Ini kemarin sudah belajar. Ide pokok itu yang menjadi pokok pengembangan dari pikiran. Jadi gagasan utamanya itu apa sih? Nah, kalau ini gagasan utamanya adalah fakta yang menarik dari kelelawar. Ya. Sedangkan informasi pentingnya tadi boleh disebutkan tadi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu informasi pentingnya. Nah, kalau bahasa Indonesia memang harus banyak membaca ya, jadi bisa mengerti. Hati-hati, ini. Ide pokok ya, itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan pikiran. Bingung dengan informasi penting. Ya, bisa jadi memang ide pokoknya sama dengan informasi penting, tetapi tidak semua informasi penting menjadi sebuah ide pokok dari sebuah bacaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup dulu share screen-nya. Oke. Sip. Ya, kelihatan betul semuanya. Dinyalakan videonya. Jadi yang kita bahas hari ini apa aja? Apa aja yang dibahas hari ini? Melisa, apa aja Melisa? Boleh disebutkan salah satunya yang dibahas hari ini? Tentang negara ASEAN, Bu. Tentang negara ASEAN. Oke, kegiatan ekonomi negara ASEAN. Diar, apa yang sudah dibahas hari ini, Diar? Kelelawar, Bu. Kelelawar. Oke. Kelelawar itu tadi sebuah bacaan tambahan supaya kalian bisa menentukan ide pokok ya. Oke, Karisa, apalagi yang dibahas hari ini Karisa? Ukiran, betul, mengenai ukiran. Iya. Sampai sini. Jadi, ada yang ditanyakan lagi enggak sekali lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai pengamalan sila dalam Pancasila, ya, sila kelima. Kemudian belajar mengenai kondisi ekonomi negara-negara ASEAN beserta dengan kerjasama ekonominya. Kemudian belajar mengenai ukiran. Kemudian juga belajar mengenai mengingat kembali kalau ini ya ide pokok dan juga informasi penting ya. Jangan lupa bukunya sesekali dibuka, dipelajari kembali ya supaya tetap ingat materinya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Ya, sebentar ini
Ya, Ibu foto dulu. Oke. Kemudian yang halaman 2-nya. Wait sebentar. Sebentar.